Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Salam Ibu. Selamat pagi semua. Masih semangat kan belajarnya hari ini? Selamat pagi. Iya, Ibu, masih semangat. Bagus kalau masih semangat. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai teman-teman. Teman-teman, saya absen dulu ya. Yang pertama, Rahmatira hadir. Hadir Ibu. Ah, bagus, semangat banget ya Rahma hari ini. Terus Mas Ya Haminda Ibu. hadir. Hadir Ibu. Ah, Rania Nisa Putri hadir. Hadir, Ibu. Yulinda hadir, Yulinda. Yulinda. Teman-teman, Yulinda hadir nggak sih? Tidak hadir, Ibu. Mungkin sinyalnya kali ya. Belum masuk kayaknya, Bu. Ziadatil hadir. Hadir Bu. Nah, hadir semua ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa onin kameranya ya. Udah on semua kameranya. Sudah, Ibu. Nah, iya. Ternyata udah on semua kameranya. Teman-teman, masih ingat pertemuan minggu lalu kita ngobrol tentang apa? Rania, Bu. Ada yang Rania ingat? masih ingat. Rania, Bu. Silahkan Rania, materi minggu lalu kita belajar tentang apa kan? Ya, Bu. Jadi, minggu lalu kita mempelajari tentang struktur teks cerita atau novel sejarah, Bu. Iya, betul. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang cerita sejarah atau novel sejarah di unsur kebahasaannya. eh ada yang masih bingung tentang materi minggu lalu, supaya nanti nggak bingung nih di unsur kebahasaan. Kalau minggu lalu aja bingung, pasti nanti bingung nih di sini. Tidak, Ibu. Nah, bagus kalau paham semua. Bagus banget nih teman-teman. Nah, pertemuan minggu ini tuh kita akan membahas seperti yang Ibu bilang tadi, unsur kebahasaan dari cerita sejarah. Nah, adapun tujuan untuk pembelajaran kali ini agar kalian bisa menemukan unsur kebahasaan yang ada dalam cerita atau novel sejarah maupun menunjukkan unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam novel atau cerita sejarah. Langsung aja ya teman-teman. Eh, Minggu lalu nih, kalau kalian ingat, kita tuh ada membaca teks sejarah tentang Jenderal Sudirman ya teman-teman. Ada nggak sih yang menurut kalian menonjol dari unsur kebahasaannya? Kok pada diem? Mungkin masih bingung ya. Kalau bingung, kita akan mempelajarinya hari ini teman-teman. Nah, untuk itu kita akan refresh dulu nih ingatan kalian tentang apa sih cerita sejarah yang udah kita pelajari minggu lalu. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, ada apa aja sih unsurnya? Minggu lalu udah kita bahas tuh, struktur teks sejarah itu ada orientasi, urutan peristiwa, komplikasi, dan reorientasi. Tapi yang umum dipakai itu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, kita langsung masuk nih ke unsur-unsur kebahasaannya setelah udah ngebahas nih sekilas yang minggu lalu kita bahas. Nih, teks sejarah itu menggunakan bentuk kalimat lampau. Apaan tuh bentuk lampau? Nah, bentuk lampau ini maksudnya peristiwa atau hal yang ditulis di teks sejarah pastinya terjadi di masa lalu. Bentuk lampau ditunjukkan dengan keterangan waktu.
Nah, keterangan waktu ini biasanya ditulis spesifik. Misalnya, eh, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ada tahunnya, ada tanggalnya atau bulannya. Nah, terus ada lagi memakai konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau juga dikenal dengan kata sambung. Kata sambung waktu ini berfungsi untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Maksudnya gimana? Kalian pasti pernah dengar nih di cerita ada kemudian, lalu setelah melakukan ini, saya melakukan ini, selama melakukan ini gitu. Nah, itu tuh namanya konjungsi temporal. Terus ada lagi memakai verba material. Apa sih verba material? Verba material adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang menggunakan fisik ketika melakukannya. Contohnya, membaca, melempar, mendorong, melukis. Nah, itu. Terus habis itu ada menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini hampir mirip dengan kata kerja material. Depannya men biasanya tuh. Tapi kata kerja mental ini merupakan ungkapan perasaan yang diungkapkan dalam bentuk tindakan. Contohnya, mengagumi, mencintai, menyayangi, kayak gitu. Terus yang kelima ada menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu apa sih? Kalimat yang menceritakan kembali pembicaraan seseorang, baik opini, pikiran, keputusan, pertanyaan, dan lain-lain. Biasanya ditandai dengan mengatakan bahwa, kayak, Bu Guru mengatakan bahwa nilai saya mulai menurun, atau Rania mengatakan bahwa hari ini ia tidak masuk sekolah karena ia sakit. Nah, itu tuh contoh kalimat tidak langsung. Terus yang terakhir ada memakai kata sifat. Apa sih memakai kata sifat itu? Penanda kata sifat adalah kata tersebut dapat digabungkan dengan lebih dan sangat. Contohnya, tubuhnya gemuk seperti terong dan subur seperti kecambah. Contoh ini, kata gemuk bisa ditambah dengan kata sangat, kayak tubuhnya sangat gemuk seperti terong dan sangat subur seperti kecambah. Atau misalnya nih, Ibu bilang Rahma itu pintar, sehingga ia bisa menjuarai kejuaraan A. Kan bisa tuh kata pintar ditambahin Rahma sangat pintar, sehingga ia menjuarai kejuaraan A gitu loh teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak, oke. Kalau gitu, langsung aja teman-teman, ini ada teks yang udah kita baca minggu lalu nih, untuk lebih mengingat dan kita akan mencari unsur kebahasaannya. Sebelum itu, Ibu boleh minta tolong untuk membacakannya. Rania bisa baca paragraf ke-1 dan keduanya. Iya, Ibu. Bisa. Bentar, Bu. Terima kasih Rania. Silahkan dibaca Rania. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan pada 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937, Ibu. Sudah. Iya, terima kasih Rania. Rania, kalau saya boleh tanya, yang kamu baca itu apa sih Rania? Kalau dari struktur yang kemarin itu apa Rania? Itu Kan tadi mas strukturnya ada 3.
Iya, apa kan Masuk ya? ke pengenalan ya, Ibu? Iya, ada ya di situ pengenalan atau yang kita biasa bilang orientasi kemarin. Nah, terus selanjutnya boleh minta tolong sama Hanin mungkin untuk baca paragraf ketiganya. Hanin, Iya, Ibu. silakan Hanin. Setelah Hanin, Ya, Ibu, bentar, Bu. Setelah oke. Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori Jepang menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Setelah menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Sudah, Ibu. Makasih Hanin, terima kasih banyak ya Hanin. Selanjutnya Hanin boleh tunjuk siapapun untuk baca paragraf selanjutnya yaitu paragraf 4. Hanin mau tunjuk siapa? Ayo, biar yang lain nggak ngantuk nih, biar deg-degan. Ziadatil, Ibu. Oh, Ziadatil, tolong dibaca paragraf 4 Ziad. Ya, Bu. Setelah Indonesia memproklaminkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukan setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima. Sementara Arif Somoharjo dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945 dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Arif yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Terima kasih Zia. Zia boleh tunjuk salah satu temennya nih supaya nggak ngantuk kan nih, bagus masih pagi banget, hawa-hawa pengen tidur, apalagi kalau belum sarapan lapar pasti. Siapa Zia? Boleh tuh ditunjuk satu. Yuk, Rahma deh, Bu. Rahma, Rahma bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Nah, Ibu, Rahma boleh bacanya tuh baca tadi sampai mana ya? paragraf 5 Itu yang mana, Bu? sampai ini, sampai menjadi kepala staf Rahma. Bu, nggak kelihatan tulisannya. Nggak kelihatan. Oke, sebentar ya. Iya. Rahma kayaknya minus nih, nggak pakai kacamata mah hari ini. Tidak pakai, Ibu. Sebentar. Kelewatan. Nah, kelihatan nggak, Mak? Yang mana nih, Bu, Ibu? Pada tanggal 19 Desember, kan, Mak? Udah kelihatan, Ibu. Saya mulai ya. Iya. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, apa Ibu lanjutannya? Belanda melancarkan agresi militer. Dua, untuk menduduki Menduduki. Yogyakarta. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan
perlawanan terhadap pasukan Belanda. Ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh. Ia pensiun, pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebentar, Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Terima kasih Rama. Rama boleh tunjuk satu orang dari temennya untuk bacain paragraf terakhir nih. Yulinda, Ibu. Yulinda bisa dengar suara saya, Yulin? Dari tadi Yulin suaranya nggak ada ya. Yulinda tidak ada, Ibu. Oh, Yulinda tidak ada ternyata. Tapi tadi ada ya, sempat ya. Kayaknya, Bu. Ya, kayaknya sinyal. Iya, Ibu. Ya udah Rahma, yang kamu baca tadi itu tuh dari struktur yang udah kita pelajari minggu lalu buat nge-retest nih, itu tuh apa sih? Tadi Itu kan yang urutan pertama kejadian. itu ada orientasi. Iya, betul, urutan kejadian. Nah, yang terakhir Ibu akan bacain dari orientasinya. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman Sudirman yang dihormati oleh rakyat Indonesia. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu yang nanya boleh. Boleh, Bu. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Tadi kan ada namanya kata lampau tuh. Menggunakan kata lampau atau kalimat lampau. Siapa yang bisa nyebutin kalimat lampau, unsur kebahasaan kalimat lampau pada teks ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kata tahun 1936 dan 1937 pada kalimat setelah berhenti kuliah keguruan pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937, Bu. Iya, salah satunya itu ya teman-teman, bener banget. Makasih Jia jawabannya. Nah, tadi kan udah Ibu jelasin, itu tuh biasanya ada tanggal, atau tahun, atau bulan. Jadi, di sini tuh sebenarnya banyak kalimat lampau yang dipakai, atau kata lampau. Contohnya yang menunjukkan lampau itu tadi yang udah disebutin teman kalian, Zia Datil, itu ada pada 1936, dia mulai bekerja sebagai seorang guru, terus dia menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Ada juga ini nih, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, itu juga salah satu yang menunjukkan latarnya atau unsur bahasa lampaunya. Nah, ada lagi setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, terus pada tahun 1944 yang dia bergabung sama PETA, terus pada 20 Oktober di tahun yang sama yang dengan tadi yaitu 1945 dia mendirikan Divisi 5 bersama temannya Panglima Urip. Lalu ada pada tanggal 12 November 1945, terus pas Belanda datang lagi ke Indonesia untuk agresi militer di 1948. Nah, itu juga salah satu bentuk yang menunjukkan bahwa ini tuh lampau gitu. Nah,
Untuk selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan unsur lain selain yang sudah disebutkan? Yang tadi tuh Rania, kalimat Bu. lampau. Iya, Rania, silakan Bu. Rania. Eh, Terdapat penggunaan konjungsi temporal berupa kata selama pada kalimat selama menjabat Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Itu, Bu. Nah, betul. Selama, terus tadi ada kata setelah. Tuh, contohnya yang dilakukannya setelah mendirikan Divisi Lokal Badan Keamanan Masyarakat. Itu juga merupakan salah satu salah satu contoh kalimat temporal ya kan. Makasih Rania, jawabannya bagus banget. Sumpah, Iya, Ibu. kalian semua merhatiin banget. Tadi ada Zia yang bisa jawab pertanyaan, terus ada Rania. Nah, kayaknya semua udah paham nih. Kalau mungkin yang lain nggak tahu kan tadi kalau ngeliat dia sama Tania kayak udah paham banget nih. Yang lain masih ada pertanyaan atau Rania sama Zia masih ada pertanyaan tentang materi ini? Tidak Tidak, ada, Bu. Ibu. Nah, makasih. Kalau nggak ada berarti kalian semua udah ngerti banget ya materi ini dengan cukup baik. Maka dari itu, Ibu akan memberikan kalian tugas. Wah, gila, pasti seneng banget nih dapat tugas ya kan? Walaupun dalam hati ya tugas lagi nggak apa-apa, semangat teman-teman belajarnya. Nah, tugas ini kalian akan ibu minta untuk mencari unsur kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang nantinya dikumpulkan di Google Classroom paling lambat minggu depan pukul 07.00. Ada pertanyaan? Bu, judul cerita sejarahnya itu bebas apa saja? Apa aja Rania, bebas untuk judulnya, tapi ada beberapa yang harus kalian penuhin ya. Contohnya, tugasnya diketik dengan format A4, terus ininya Times New Roman, fontnya ukuran 12, spasinya 1,5, marginnya 433. Yuk, biasakan yuk teman-teman, kalian kan udah kelas 12 nih, nanti biar di pas kuliah kalian nggak kaget dengan apa syarat-syarat pengumpulan tugas yang seperti ini. Uh, Kemudian minggu depan, Ibu akan minta kalian untuk presentasi secara acak. Jadi nggak tahu nih minggu depan siapa yang bakalan Ibu minta. Bisa aja Yulinda, bisa aja Rama, bisa juga Hanin. Siapapun bisa memiliki kemungkinan untuk mempresentasikan apa yang sudah ia kerjakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Tidak ada, ada, Ibu. Ibu. Nah, Ibu pikir kalau tidak ada yang dipertanyakan, cukup sampai di sini pelajaran kita kali ini. Eh, Makasih ya udah aktif banget nih di kelas selama diskusi maupun tanya jawab tadi kan pas Ibu minta kalian, makasih ya. Nah, apa yang kita pelajari hari teman untuk diingat kembali. Nah, sebelum kita tutup nih, teman-teman ada nggak sih yang bisa jawab pertanyaan hari ini tuh kita belajar tentang unsur bahasa tuh apa aja sih 6 unsur itu? Boleh nih teman-teman, 6 unsur yang sudah kita pelajari untuk menutup pertanyaan kali ini atau sesi kali ini. Siapa yang mau nyebutin? Saya, Ibu. Ya, Hanin silahkan. Apa aja, Hanin?
Jadi, 6 unsur itu penggunaan kalimat lampau, konjungsi temporal, kata kerja material, kata kerja mental, kalimat tidak langsung, dan kata sifat, Ibu. Nah, betul. Kita refresh dikit ya sebelum Ibu tutup. Tadi ada kata kerja lampau, udah kita bahas. Kata kerja temporal, kata kerja sifat, kata kerja mental, kalimat tidak langsung. Terus tadi juga udah kita bahas kan. Nah, itu tuh salah unsur-unsur kebahasaan yang pastinya ada di cerita sejarah. Nah, jangan lupa untuk baca lebih lanjut materi tentang minggu ini untuk persiapan presentasi besok, dan juga jangan lupa besok kita akan bahas tentang pertemuan selanjutnya nih, kita akan bahas tentang teks editorial. Bisa tuh dibaca-baca lagi tentang teks editorial sebelum nanti, kan kita nggak tahu ya kalau tiba-tiba saya nanya nih, belum ngumpulin PPT, saya nanya misalnya ke Ziad, teks editorial tuh apa, kan kalian jadi bisa punya jawabannya ya. Nah, untuk itu cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Sampai Bu. ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.